Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, tim oposisi, serta para hadirin yang terhormat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Raihan Hanif Ramadan dari tim pemerintah. Dan hari ini kami akan membahas mosi Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan juga sebagainya. Pertama-tama kami harus menegaskan bagaimana pemerintah di sini tegas mendukung mosi ini karena kami percaya bahwa melarang pengeluaran siswa dari sekolah adalah langkah yang tepat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan juga efektif dalam jangka panjang. Kita harus tahu bagaimana definisi dari pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran berat adalah tindakan yang melanggar peraturan sekolah secara serius seperti perundungan, bullying, maupun penggunaan narkoba, kekerasan fisik, maupun perilaku kriminal yang lainnya. Yang mana sekolah berarti di sini harus melakukan tindakan yang komprehensif dalam pelaksanaannya. Kita juga perlu mencari tahu bagaimana definisi mengeluarkan siswa dari sekolah secara permanen berarti mereka diberhentikan dari sekolah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah lebih lanjut. Kita harus mencari tahu juga bagaimana skup mosi kita. Skup mosi pada pagi hari ini adalah mosi ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Karena pemerintah bertanggung jawab kepada seluruh tingkatan sekolah yang ada di Indonesia tanpa memandang siapa mereka negeri maupun mereka swasta. Pelanggaran berat akan ditangani dengan mekanisme rehabilitasi dan juga pendampingan, bukan dengan pengeluaran siswa, alih-alih menambah beban mereka dalam psikologi mereka. Yang pertama-tama, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kami memiliki 3 argumen utama. 3 argumen ini, yang pertama adalah kami akan melakukan rehabilitasi dan juga pembinaan. Mengeluarkan siswa tidak menyelesaikan akar masalah dan hanya memindahkan masalah ke tempat yang lainnya. Siswa yang dikeluarkan dari sekolah cenderung jatuh ke dalam perilaku yang makin buruk dan kehilangan struktur dan juga dukungan pendidikan. Mengeluarkan siswa hanya merupakan tindakan dasar dan masalah mendasar seperti kesulitan belajar, tekanan sosial maupun masalah keluarga tidak dapat teratasi. Yang akan membawa siswa kepada lingkaran setan yang mana siswa akan terus berputar-putar pada sesuatu yang buruk dan pada dukungan pendidikan maupun yang lainnya, serta akan mendapatkan stigma masyarakat bahwa siswa dikeluarkan dari sekolah adalah siswa yang buruk dan tidak dapat masuk lagi ke dalam lingkungan hidup masyarakat. Rehabilitasi memberikan kesempatan bagi para siswa untuk memperbaiki diri mereka dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka, yang mana hal ini akan didukung dengan perubahan perilaku. Program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada hukuman saja pada Ibu Dewan Juri yang kami hormati, tapi juga pada proses perubahan perilaku dan juga bantuan dari para konselor juga psikolog maupun dengan penguatan guru BK pada sekolah sehingga siswa dapat mengidentifikasi apa akar masalah yang menyebabkan mereka melakukan penyimpangan sosial tersebut. Dengan program pembinaan seperti konseling, kami yakin bahwa siswa akan mengubah perilaku mereka secara positif dengan dukungan dari lingkungan yang positif, baik itu secara sosial maupun secara model peran positif. Yang mana ini akan menjadi satu hal yang jangka panjang, satu hal yang berkelanjutan terus sehingga peserta didik dapat lebih aktif lagi, dapat belajar dari masalah-masalah yang lampau dengan hadirnya mentor-mentor dalam pelaksanaan konseling. Contoh kasusnya adalah pada negara Amerika Serikat sendiri, mereka berhasil menurunkan tingkat perundungan dan juga meningkatkan nilai akademis dengan adanya program rehabilitasi pada mereka yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, argumen dari kami, Bapak dan Ibu Dewan Juri, adalah hak pendidikan untuk semuanya. Setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang menegaskan bahwa seluruh tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, namun juga investasi untuk masa depan. Dengan memberikan akses pendidikan, menolak anak-anak dari pendidikan karena kesalahan mereka adalah tindakan yang tidak manusiawi dan kontraproduktif. Mengeluarkan siswa dari sekolah adalah pelanggaran hak asasi manusia. Mereka mendapatkan pendidikan yang layak seharusnya. Tapi bila kita mengeluarkan ini hanya menjadi sebuah kemunduran bagi kita. Karena pada kunci utama dari membuka pintu peluang adalah dengan pendidikan, bukan dengan pengeluaran, bukan dengan tindakan-tindakan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Pemerintah di sini bertanggung jawab penuh pada masyarakat, pada peserta didik yang hadir, baik itu mereka yang melanggar maupun yang tidak melanggar. Dan perlu kita pelajari lebih lanjut bahwasannya pendidikan merupakan salah satu alat yang paling efektif dalam meningkatkan mutu hidup masyarakat dan juga menurunkan tingkat kriminalitas di kehidupan masyarakat itu sendiri. Pendidikan mengajarkan keterampilan hidup, bagaimana memecahkan masalah dan juga kerjasama. Dengan mendorong siswa, dengan mengeluarkan siswa justru kita mendorong mereka masuk ke dalam lingkaran setan yang tadi telah kita bahas di argumen pertama. Tanpa pendidikan mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki penghasilan yang stabil. Akibatnya mereka
mereka mungkin akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan karena pengeluaran mereka dari sekolah. Karena contohnya di Indonesia sendiri, kita dapat pahami, kita dapat lihat dengan mata kita sendiri bahwasannya lulusan SD jauh lebih banyak menjadi pengangguran dibanding lulusan SMP maupun SMA. Dan Bapak dan Ibu Dewan Juri kami memiliki argumen yang ketiga, yaitu dampak sosial dan juga ekonomi. Pengeluaran siswa dari sekolah pada akhirnya hanya akan menjadi beban sosial bagi masyarakat dan juga ekonomi, karena ketika siswa kehilangan peran dari pendidikan sebagai pihak pengawas, mereka akan menjadi liar dan tidak terkontrol di masyarakat, sehingga diperlukan rehabilitasi dan juga pendidikan lanjutan untuk membantu menciptakan individu yang produktif dan juga bertanggung jawab. Kita perlu membentuk satu program, satu sistem yang dapat menjaga masyarakat tetap mendukung mereka yang telah melakukan kesalahan dan tidak mengeluarkan peserta didik dari sekolah. Mengapa memerlukan siswa dari sekolah ini menjadi satu hal yang buruk? Karena akhirnya peserta didik tidak dapat mendapatkan pengawasan dan mendapatkan stigma-stigma buruk dan dapat menjadi ancaman maupun menjadi beban bagi masyarakat secara luas. Contohnya dapat kita temukan pada negara Singapura yang dapat membangun ekonomi yang stabil dengan membuat pendidikan, pelatihan, dan juga rehabilitasi yang maksimal pada masyarakat itu sendiri, sehingga negara ini menjadi negara dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kami telah menyampaikan 3 argumen utama, yaitu pentingnya rehabilitasi, pembinaan hak pendidikan untuk semuanya, dan juga dampak sosial dan juga ekonomi. Kami mendesak Dewan Juri dan hadirin untuk mendukung mosi ini demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan lebih efektif. Pendidikan yang inklusif dan efektif menjadi kunci dari masalah yang hadir karena pengeluaran peserta didik ataupun mereka yang melanggar seharusnya mendapatkan hak belajar yang sama, bukan dengan pengeluaran. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dengan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.